Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang ada di Kalimas PT PAL Pos 5, ingin mereview kapal yang bernama Citra Kirana yang merupakan kapal kargo. Ayo disimak. Kapal Citra Kirana ini merupakan salah satu kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Kalimas, Surabaya. Kapal ini berjenis kapal kargo yang mengangkut banyak barel dan juga box yang berwarna hitam dan coklat yang merupakan logistik. Kapal Citra Kirana ini berlayar menuju Maluku dan balik lagi ke Surabaya. Perjalanan ke Maluku memakan waktu sekitar 6 sampai 7 hari. Di kapal ini saya dipandu oleh Bapak Asri selaku perwira 2 yang menangani tentang kamar mesin, dan juga Mas Ebet yang selaku awak kapal dari kapal Citra Kirana ini. Kapal ini memiliki 15 awak kapal yang berasal dari berbagai daerah seperti Sumatera, Kalimantan, dan juga Maluku. Ini merupakan ruang kontrol mesin atau engine control room, di mana semua alat-alat kontrol mesin-mesin yang beroperasi dipasang, termasuk sistem kontrol energi listrik agar pengawasan terhadap mesin-mesin lebih efektif dan efisien. Ini ada apa aja Pak kalau boleh tahu Pak? Dari sini Pak. Pada kapal ini memiliki 2 lantai kamar mesin. Yang lantai pertama itu untuk berbagai macam instalasi dan tombol-tombol, dan yang lantai kedua merupakan di mana mesin-mesin itu bekerja. Pada kapal ini menggunakan mesin Yanmar dan juga menggunakan mesin induk merek Niigata. Kontak instalasi yang berwarna hijau ini merupakan pompa air tawar, kemudian pompa air laut, dan yang ini merupakan kompresor untuk angin. Dan kemudian yang ini merupakan bahan bakar, dan instalasi ini untuk kemudi panel-panel listrik. Bagian ini juga masih sama, yakni instalasi pompa-pompa. Berlayar kemana Pak? Ke Maluku. Oh ke Maluku, jauh banget Pak. Berapa hari itu Pak ke Maluku Pak? 6 hari. Oh. Kalau bahan bakarnya pakai apa Pak? Bahan bakar. Pada kapal Citra Kirana ini menggunakan bahan bakar yang bernama DO atau diesel oil, semacam solar campuran seperti itu. Dan juga di sini masih terlihat berbagai macam saklar dan juga Berarti mesinnya tombol-tombol yang digunakan untuk penerangan pada kamar mesin ini. Kemudian ini juga penampilan atau looks dari kamar mesin pada lantai 1 ini. sini apa ini Pak? Ini tangki bahan bakar cadangan. Oh bahan bakar cadangan. Lalu di pojok sini ada sebuah tangki berwarna putih yang merupakan tempat untuk menyimpan bahan bakar cadangan. Nah, sewaktu-waktu jika dibutuhkan bisa menjadi tambahan bahan bakar pada saat berlayar. Lalu tadi nampak ada tangki warna kuning juga, itu merupakan tangki oli. Boleh apa Pak? Sorry. Oli semering. Lalu di sebelah tangki oli ini merupakan tangki oli semering, dan sebelahnya lagi merupakan tangki untuk menyimpan oli kotor. Pakai sistem hidrolis itu nggak Pak? Hidrolik ya? Oh nggak pakai ya? Hidrolik itu kebanyakan di Pada kapal ini tidak menggunakan sistem hidrolik dikarenakan kebanyakan sistem ini adanya di Palka. Reparasinya di sini Pak, buat benerin gitu. Ini ya. Kemudian di bagian depan saya ini merupakan tempat untuk reparasi dan juga tempat untuk bekerja sebagai controlling mesin. Apa? Mesin apa? Ada mesin bubut, mesin bor, dan lain sebagainya.
itu buat tali itu yang sana. Lalu di sini saya mulai masuk ke ruang mesin bagian belakang. Ini kemudi Ini ada 3 mesin. dinamonya sana. Yang berwarna hijau ini yang di pojok merupakan pompa untuk mengendalikan kemudi, dan yang sebelahnya merupakan pompa yang berfungsi untuk tali pada kapal. Lalu di sini ada corong besar yang merupakan knalpot dari kapal kargo Cipta Serana ini. Turbo. Oh, alah. Nah, ini bawah dari knalpot ini ada semacam turbo yang digunakan untuk membantu pengeluaran asap dari knalpot ini sendiri. Lalu saya di sini mulai untuk masuki ruang kamar mesin bagian bawah. Ini sudah terdapat mesin bantu. Ini digunakan untuk membantu mesin pada saat berlayar. Nah, ini merupakan ular air tawar yang berwarna hijau muda, dan sebelahnya merupakan cooling oil untuk mendinginkan oli pada saat kapal bergerak. Kemudian pendingin ini menggunakan sistem air laut, maksudnya untuk mendinginkan air laut menggunakan air tawar, seperti itu. Kemudian ada di bawah ini merupakan penutup dari silinder. Lagi 6 silinder, Pak. Oh. Pada kapal ini menggunakan sistem mesin 6 silinder, dan jenis dari silinder itu merupakan jenis yang linear. Pompa bahan bakar. Lalu di depan saya ini ada semacam sistem perpipaan yang berwarna merah yang merupakan pipa untuk bahan bakar. Pada kapal Cipta Serana ini semua pipa-pipa telah diwarnai, jadi untuk pipa merah ini merupakan bahan bakar, hijau tua itu untuk pipa air laut, kemudian hijau muda untuk pipa air tawar, dan pipa berwarna kuning adalah pipa oli. Dan yang terakhir ada pipa berwarna hitam, yakni untuk pipa ergot. Lalu di sini ada mesin yang merupakan kompresor yang berhubungan mesin dengan instalasi yang ada di atas tadi. Lalu di sini merupakan mesin bantu dari kapal Cipta Serana ini. Lalu di depan ini ada kotak yang merupakan kontrol panel yang digunakan untuk menggerakkan mesin pada saat bergerak. Lalu ada mesin yang berwarna hijau muda ini merupakan mesin untuk memompa angin untuk bergerak menggunakan bantuan angin, dan di sini adalah bagian untuk menstarter kapal dan mesin pada Cipta Serana ini menggunakan angin. Nah, sekarang yang di depan saya ini merupakan mesin induk yang ada pada kapal barang ini. Bisa dilihat detail-detailnya. Tipenya semakin GT-nya semakin besar kan mesinnya juga besar. Oh iya. Oh ini Pak, ini yang di bawah apa, Pak? Ini itu buat gearboxnya. Oh ini gearbox. Oh. Nah, lalu ini yang ada di bawah ini ternyata merupakan gearbox untuk mengatur kecepatan RPM pada kapal ini. Governor. Fungsinya apa, Pak? Buat ini gas. Ada PM itu. RPM. Oh. Lalu salah satu bagian dari mesin induk ini merupakan namanya governor. Governor ini merupakan seperangkat komponen pada mesin diesel yang berfungsi untuk pengendali putaran mesin agar tetap seimbang, dan pada saat yang bersamaan mengendalikan output daya. Oh iya. Kalau ini Pak, ini? Oh ini dinamo. Nah, di sini merupakan bagian belakang dari kamar mesin yang merupakan dinamo, yakni salah satu bagian dari sistem mesin bantu atau auxiliary engine pada kapal, yang tepatnya pada diesel generator.
untuk memberikan putaran pada awal mesin agar dapat menjalankan sistem kerjanya. Sedangkan yang alat hijau tadi yang besar itu merupakan wings yang berfungsi untuk menarik tali untuk merapatkan kapal pada saat bersandar di pelabuhan. Oh, bahan makan ini. Tapi kalau yang masak tadi di atas tadi gitu ya? Iya, kokinya di atas. Ini buat taruh ikan, daging. Oh iya iya. Iya. Oke Pak, ke yang anjungan Pak. Kalau ke Anjungan langsung aja Pak. Ke anjungan Mas. Oh lihat. Lihat dulu ya Pak ya. Oh ini buat masaknya Pak ya? Selain ke kamar mesin, saya juga melihat bagian-bagian lain dari kapal Cipta Serana ini. Nah, di sini ada dapur untuk kamar gitu. tempat memasak para awak kapal. Boleh masuk nggak Pak? Dan di sini juga sekaligus tempat ada kamar untuk tempat tinggal dari awak kapal ini pada saat kapal sedang berlayar atau bergerak. Anjungannya nih Mas. Oh iya. Kemudian di sini saya naik untuk memasuki anjungan pada kapal Cipta Serana ini. Pada kapal ini memiliki anjungan yang cukup besar. Nah, jadi ini merupakan ruang kemudi pada kapal kargo Cipta Serana ini, dan bisa dilihat suasana dari pelabuhan Kalimas dan yang sedang melakukan loading. Tidak hanya kapal ini, tetapi ada kapal di sebelah sebelahnya juga sedang melakukan loading. Mas ini yang ini. Oh alah. Kapal ini memiliki dua orang supir pengemudi kapal dan bekerja secara bergantian. Pada saat salah satunya sudah capek, maka akan digantikan oleh yang lainnya. Oke. Kalau ini? Kemudian ini alat yang menggantung di atas ini merupakan AIS atau Automatic Identification System, tapi sedang mati karena sedang bersandar. Kemudian yang di bawah ini merupakan tuas yang berfungsi untuk memajukan atau memundurkan kapal. Kemudian di bawah kemudi ini merupakan gyro yang berfungsi untuk alat kemudi otomatis. Oh, jadi kalau Mas berarti ini dong. Lalu yang di atas ini juga sama, salah satu alat untuk mengemudi otomatis. Jadi kita sebagai supir itu hanya melihat apakah kapal ini sedang bergerak berapa derajat dan bisa menentukan arahnya. Kemudian di sini juga ada telepon yang berfungsi untuk menghubungkan atau menelpon antara anjungan dengan kapal mesin. Jika ada masalah, jadi tinggal telepon saja. Kita kalau perjalanan berapa lama? Perjalanan 1 minggu. Lalu di sini ada kotak besar yang merupakan radar yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur jarak suatu objek di sekeliling kapal. Muatannya, berarti kalau udah full langsung berangkat lagi gitu, nggak ada istirahat apa gitu. Ini udah berapa lama Pak muat ini? Kita sudah 3 hari. 3 hari. Iya. Waduh, lama juga ya Pak. Kalau ini? Oh, kalau ini Kemudian di sini merupakan tombol-tombol kontrol panel juga, tapi yang berada di anjungan untuk penerangan pada anjungan. Lalu ada semacam alat seperti WiFi yang ada di atas, itu ternyata merupakan GPS, yakni Global Positioning System, yang memberikan fungsi untuk memberikan petunjuk lokasi. Lalu di sini juga ada
VHF radio tapi sedang tidak digunakan karena sedang bersandar. Dan ya di sini juga banyak alat-alat lainnya yang masnya sendiri pun kurang tahu ya untuk fungsi dari alat ini. Tapi dannya itu ada banyak sekali barang-barang yang ada di sini. Dan ini juga ada data lengkap dari kru-kru kapal yang ada di kapal Cipta Serana ini.